Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cahaya Imelia April dengan NIM 221397 kelas RA2 PGSD. Adanya video ini saya untuk memenuhi tugas UAS konsep dasar IPA yang diampu oleh Ibu dosen Ika Epitasari Aris MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Nah teman-teman, sistem peredaran darah itu dibagi menjadi beberapa. Salah satunya yaitu darah. Darah adalah jaringan terspesialisasi yang mencakup cairan kekuningan atau plasma darah yang di dalamnya terkandung sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah, eritrosit, dan sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Komposisi plasma dalam darah sekitar 55%. Sedangkan sel-sel darah dan trombosit sekitar 45%. Sel-sel dan keping darah lebih berat dibandingkan plasma sehingga dapat dipisahkan melalui prosedur yang disebut sentrifugasi. Nah, ada juga komponen darah yaitu plasma darah, sel-sel darah atau disebut eritrosit atau sel darah merah, dan leukosit sel darah putih. Ada juga trombosit, keping atau keping darah. Nah guys, ada juga penggolongan darah yaitu golongan darah sistem A, B, dan O. Dan ada juga golongan darah sistem Reus. Seperti ini gambarnya guys. Nah, ada juga pembuluh darah. Pada abad ke-17, seorang ahli fisiologi dari Inggris yakni William Harvey 1578 sampai 1657 dari hasil percobaannya dan berbagai percobaan ahli lain ditemukan pembuluh balik atau pena. 30 tahun kemudian seorang ahli anatomi Italia Marcellio Falvi berhasil menemukan pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh nadi atau arteri, dan pembuluh balik yaitu pena. Guys, ada juga fungsi darah yaitu mengendarkan sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah, dan ada juga mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah, yaitu karbodioksida dikeluarkan melalui paru-paru, urin dikeluarkan melalui ginjal. Dan ada juga kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Ada anemia, kurang darah, varisis, hemoroid atau ambien, arteriosklerosis, trombus, dan embolus. Nah, ada juga hemofilia, leukemia yaitu kanker darah, penyakit kuning pada bayi yaitu eriotoblastosis fetalis. Jadi kesimpulannya, sistem peredaran darah manusia terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung. Dan darah manusia terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Di dalam sel darah merah terdapat pigmen protein pengikat oksigen karbodioksida yaitu hemoglobin. Sel-sel darah putih terdiri dari leukosit, granulosit. Ada juga leukosit agranulosit, yaitu trombosit berfungsi membekukan darah di dalam serum. Terdapat antibodi atau kekebalan. Pembuluh darah meliputi pembuluh nadi dan pembuluh balik. Perbedaan dan baik teman-teman, mungkin hanya segitu penjelasan tentang sistem peredaran darah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.